Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru kita. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai kegiatan praktik baik yang sudah saya laksanakan, baik di kelas maupun di sekolah saya. Adapun praktik baik saya itu bertujuan untuk meningkatkan budaya positif di sekolah saya. Dan praktik baik yang telah saya lakukan tersebut saya bagikan melalui kegiatan diseminasi pada kelompok belajar di sekolah saya, Kombel SD GAN, kelompok belajar SD Gandean, Surakarta. Sekian, selamat menyaksikan dan terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Terima kasih atas waktu yang sudah dilonggarkan untuk menghadiri kegiatan saya dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelum kita mulai kegiatan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Bapak Ibu dulu, agar kita semangat, kita ice breaking dulu ya. Nah, dalam ice breaking ini nanti kita akan bermain sambung kata. Misalnya, saya mengatakan cuaca hari ini panas. Nah, saya menunjuk Bunda Sum. Nanti Bunda Sum lanjutkan kata panas itu. Panas sekali teh saya. Nanti Bunda Sum menunjuk Tuhan. Nanti saya buat kalimat saya akan lapor. Nanti ya Bapak Ibu. Siap? Baik, akan saya mulai. Cuaca hari ini sangat cerah. Pak Tengok. Setelah hatiku hari ini. Semoga Pak Tengok menunjuk sinten. Ini hari ini cuaca sangat panas. Ini cuaca sangat panas. Sambung. Cuma ada kata terakhir tadi. Ya, kata terakhir. Panas seperti kopi yang saya minum hari ini. Hari ini berarti ini adalah istimewa. Ini adalah kelas kita. Lita, untuk siapa? Bumuna, kita akan selalu bersama selamanya. Selamanya, untuk siapa? Bu Esti, selamanya. Selamanya kita akan selalu bersama. Bersama kita negeri ini menjelaskan aja dengan ini negeri yang kita cintai. Berarti sudah cinta tanah air dan bangsa. Oke, baik, mari kita semangat. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan menebarkan dan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Di mana konsep inti budaya positif itu ada perubahan paradigma, disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, apa itu pembelajaran dengan paradigma baru Bapak Ibu? Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila di Bapak Ibu ada beriman pertama pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian apa Bapak Ibu? Mandiri, berkebinekaan global, kreatif, dalam Nah, kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol. Apa itu miskonsepsi tentang teori kontrol Bapak Ibu? Jadi
biasanya tuh guru, ya ilusi guru itu mengontrol murid. Jadi kita memiliki persepsi bahwa murid itu bisa kita kontrol. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter siswa. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, maksudnya seperti memberi penghargaan, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kadang kita berpikir itu bermanfaat, karena ada sisi buruknya juga. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan belajar disiplin positif, sehingga kita bisa memperbaiki apa yang kita perbaiki. Disiplin itu sendiri berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini, yang kita yakini. Dan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman maupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, mari kita mengenal kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar itu merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Apakah saya terlalu cepat Bapak Ibu? Betul ya? Baik, saya lanjutkan. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar itu apa saja Bapak Ibu? Ada bertahan hidup, kasih sayang, ya, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, ini saya beri contoh gambarnya ya Bapak Ibu. Untuk bertahan hidup, ada kebutuhan dasar manusia. Misalnya kita lapar, kita pengen makan, karena untuk kita bertahan, kita hidup. Kemudian kasih sayang. Kebutuhan manusia akan kasih sayang, ingin selalu diperhatikan, ingin disayangi orang tuanya maupun bapak ibu guru. Kemudian kebebasan. Setiap manusia pasti ingin memiliki rasa kebebasan tanpa dikekang dalam melakukan sesuatu. Kemudian kesenangan. Setiap kita pasti memiliki kesenangan, entah hobi kita mungkin membaca atau menulis, berolahraga dan sebagainya. Kemudian penguasaan. Penguasaan ini maksudnya pengakuan, misalnya saya bisa melakukan sesuatu, saya mampu mengendalikan sesuatu, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian motivasi perilaku manusia. Manusia dalam berperilaku itu pasti ada motivasinya ya Bapak Ibu, baik ekstrinsik maupun motivasi intrinsik. Nah, untuk motivasi ekstrinsik itu sendiri biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maksudnya bagaimana ini motivasi perilaku manusia? Misalnya tentang murid kita ya Bapak Ibu. Anak-anak datang sebelum kita datang, sebelum pukul 7. Mereka datang, bisa jadi motivasi mereka itu adalah motivasi ekstrinsik untuk menghindari hukuman. Karena kalau mereka terlambat, kita pasti menegur. Kenapa kamu terlambat? Jadi mereka datang pagi karena motivasinya agar tidak ditegur bapak ibu guru. Seperti itu bapak ibu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya saja sebenarnya kita tidak langsung sudah melakukan ya bapak ibu. Seperti ayo siapa yang tadi datangnya awal, tunjuk jari, boleh masuk kelas, seperti itu ya Pak Tekno ya. Nah itu contohnya seperti itu. Jadi anak-anak datang pagi itu karena biar nanti saya bisa masuk kelas itu duluan dibanding kelas yang lain. Dan kan motivasi intrinsik
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini masih jarang sekali kita dapati motivasi ini pada diri siswa nih Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan tadi, kadang mereka datang pagi bukan karena mereka terlalu tanggung jawabnya, oh aku harus datang pagi agar tidak, agar karena ini sudah tugasku menaati peraturan masuknya pukul sekian. Tapi ada kecenderungan mereka agar tidak ditegur Bapak Ibu seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian mari kita mengenal mengenai hukuman, konsekuensi dan restitusi Bapak Ibu. Apa itu hukuman? Hukuman itu tidak terencana. Tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan dan bersifat satu arah. Itu hukuman, dan ini seringkali kita masih melakukan ini Bapak Ibu. Bapak Ibu masih suka menghukum anak-anak? Masih ya, saya kadang juga masih seperti itu teman-teman. Nah, kemudian konsekuensi. Apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai aturan murid, tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Menurut Bapak Ibu, dari ketiga ini mana yang bagus untuk kita terapkan? Restitusi, Bapak. Jadi seperti kembali ke sana ketika menyampaikan dari motivasi, anak datang pagi karena takut dihukum. Sedangkan anak yang terlambat kadang kita masih suka memberi hukuman di Bapak Ibu, seperti memarahi, terus suruh menulis di kertas seperti itu. Nah, ternyata itu kurang efektif di Bapak Ibu. Seperti yang Bapak Ibu pilih bahwa dari ketiga hal ini yang lebih baik itu adalah restitusi. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut lagi mengenai restitusi, kita ke posisi kita, 5 posisi kontrol guru. Jadi kita itu sebenarnya memiliki 5 posisi Bapak Ibu. Sebagai penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau menurut Bapak Ibu, posisi Bapak Ibu ini sedang ada di posisi apa Bapak Ibu? Atau mungkin belum paham apa itu penghukum, pembuat merasa bersalah? Masih bingung tidak Bapak Ibu dengan posisi kontrol guru ini? Baik, saya lanjutkan ya. Nah, apa sih kok ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer? Misalnya saja ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, Bapak Ibu. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, maka kita akan langsung memberi hukuman ke siswa yang tidak memakai atribut lengkap tadi. Misalnya anak kita suruh hormat pada bendera selama 1 jam. Ayo berdiri, hormat bendera 1 jam. Itu berarti kita memposisikan kita tuh sebagai guru penghukum, Bapak Ibu. Sedangkan pembuat rasa bersalah, misalnya dengan kalimat berapa kali ibu mengingatkan kamu buat ibu kecewa. Atau pembuat rasa bersalah bisa ketika kita mengatakan, kenapa kamu atributnya tidak lengkap? Kalau kamu seperti ini, guru yang akan ditegur oleh kepala sekolah. Jadi kita membuat anak itu merasa bersalah. Oh, guru jadi kena teguran kepala sekolah karena aku tidak memakai atribut lengkap. Sedangkan pada posisi teman, kita menegur anak itu dengan, ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya. Untuk kali ini tidak apa-apa, tidak pakai lengkap tidak apa-apa. Lain kali jangan seperti itu. Itu berarti kita memposisikan kita sebagai teman. Dan nada bicara pun juga berbeda ya Bapak Ibu. Kalau kita sebagai penghukum pasti dengan marah. Kamu nanti harus ini berapa selama 1 jam.
tidak ada senyum sama sekali, suara kita juga keras. Sedangkan pembuat rasa bersalah itu juga ekspresi wajah kita ada marahnya, ada rasa kecewa ke siswa. Kalau sebagai teman, mungkin kita bisa senyum, ayo, gak apa-apa, salah kali ini, besok jangan ya, besok harus lengkap ya. Sedangkan sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atribut dan jangan ulangi lagi ya. Seperti itu Bapak Ibu. Sepertinya untuk posisi pemantau ini kita sabar ya Bapak Ibu ya. Sedangkan posisi manajer, nah ini kita akan mengatakan apakah kamu tahu kesalahanmu, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu. Dari kelima posisi ini, menurut Bapak Ibu yang menarik itu yang posisi mana Bapak Ibu? Teman. Selain itu ada yang jawabannya berbeda? Kalau Bapak Ibu sendiri, nah ini yang sudah saya jelaskan posisi kontrol kita. Kalau Pak Tekno memposisikan diri selama ini sebagai apa Pak? Kalau lima itu yo kadang dia manajer, Ya. gitu. Kadang dia teman, gitu. Tidak satu saja maksudnya. Oh iya. Kadang kita punya situasi dan kondisi yang berbeda Berbeda. pasangannya. Nah, iya, baik. Kalau Bu Sumina selama ini memposisikan diri? itu juga Ya. Lebih ke apa Ibu selama ini? ya ini pembuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Terus sebagai teman Ya. juga. Tapi kalau menghukum ini Enggak. saya kira enggak. Oh iya. Kalau Guru pasti begitu. Oh. Tapi ya ada juga. kalau Bu Muna? Kalau saya sama kayak Pak Firman itu tergantung situasinya. Tergantung situasi gitu. Itu kalau jadi teman kita kadang-kadang buat merasa besar tergantung situasi. Tergantung situasi. Baik Bapak Ibu, ini tidak saya tanya semua ya, nanti waktunya habis. Nah, ada 5 posisi kontrol ini tadi ya Bapak Ibu. Dari kelima posisi kontrol guru, seharusnya yang kita lakukan itu adalah kita di posisi manajer Bapak. Di posisi manajer, jadi bukan di pemantau atau teman, tapi di posisi manajer. Dengan kita mengatakan apakah kamu tahu kesalahanmu, berarti kita itu membantu siswa untuk menyadari kesalahannya. Karena tidak jarang siswa kita itu tidak tahu kalau salah Bu. Seperti dulu kasus murid saya seperti Riko dipanggil Bu. Nah, ketika saya memarahi, nah tidak apa ya, tidak masuk ke telinga Riko karena memang dia tidak tahu dia berbuat salah. Tapi kalau kita sebagai manajer, kita dengan menyatakan apa kamu tahu kesalahanmu, dan anak tahu, kita bisa memberi mereka untuk belajar memperbaiki kesalahannya Bapak. Nah nanti kita akan membahas ini lagi, saya lanjutkan lagi. Keyakinan kelas. Apa hubungannya materi posisi kontrol guru dengan keyakinan kelas Bapak? Nah keyakinan kelas ini nanti akan membantu kita memposisikan kita itu sebagai seorang manajer. Karena kalau kita menanyakan apa kamu tahu kesalahanmu, kalau anak-anak tidak diberi pemahaman dulu juga percuma. Mereka tidak akan tahu apa kesalahan mereka. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, kita awali sebelum kita mengajar di kelas itu, apalagi ketika kenaikan kelasnya tadi Bapak Ibu, dengan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan kelas Bapak Ibu? Kok keyakinan? Ada yang bisa menjawab? Kalau yang kelas itu kesepakatan bersama. Oh iya, kesepakatan bersama. Taati bersama. Kalau ada yang melanggar juga tahu maka tidak terima dari sanksi yang sudah disepakati. Nah, terima kasih Tuhan. Nah, kenapa keyakinan tidak peraturan? Saya sudah sampaikan Tuhan. Kalau keyakinan itu harus merupakan bersama. Sedangkan peraturan itu biasanya hanya sepihak, ya Bapak Ibu. Kita yang membuat, anak tidak kita libatkan.
Anak yang penting ini peraturannya, ayo anak-anak ikuti seperti itu. Dan peraturan itu terkadang menggunakan kalimat yang negatif di Bapak Ibu. Tidak boleh datang terlambat, tidak boleh membuang sampah di kelas seperti itu. Pembentukan keyakinan kelas. Jadi sebelum kita membentuk keyakinan kelas itu Bapak Ibu, ada rangkaian proses yang harusnya kita laksanakan. Jadi sebelum membuat keyakinan kelas itu, ada baiknya kita itu menggali peraturan-peraturan yang ada di sekolah Bapak Ibu. Misalnya, ayo anak-anak, peraturan di sekolah itu apa saja? Kita beri kalimat pemanis seperti itu. Maka anak-anak akan bersahutan. Harus datang, harus mentaati kata sekolah, harus memakai seragam lengkap, harus datang tepat waktu. Nah, seperti itu. Setelah anak-anak kita beri pemantik dengan menanyakan segala peraturan di sekolah maupun yang di kelas yang perlu kita sepakati, kita bisa minta mereka untuk menuliskan itu Bapak Ibu. Kemudian dari keyakinan, dari peraturan-peraturan itu kan pasti ada yang menulis tidak boleh terlambat, tidak boleh buang sampah. Kita giring anak-anak kita untuk merubahnya ke dalam kalimat yang positif Bapak Ibu. Misalnya kata tidak boleh terlambat, berarti tahu datanglah tepat waktu. Kalau tidak boleh membuang sampah di kelas, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, jadi kita giring mereka untuk membuat kalimat positif. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kita bisa membantu anak-anak untuk memahami keyakinan dalam diri mereka. Misalnya, anak-anak buanglah sampah pada tempatnya. Jadi itu sesuai dengan keyakinan apa? Tapi sebenarnya kita beri pemahaman tentang keyakinan nilai-nilai kebajikan nih Bapak Ibu. Kalau buang sampah pada tempatnya berarti nilai menjaga kebersihan. Kalau mengerjakan PR, berarti apa Bapak Ibu? Nilai kebajikan, tanggung jawab. Jadi biar anak-anak itu paham apa yang menjadi keyakinannya. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak di Bapak Ibu, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sudah saya sampaikan tadi, sedikit saja agar mudah diingat, tidak perlu banyak. Kemudian kita sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Seperti kalau kelas saya itu keyakinan kelasnya salah satunya adalah menjaga kebersihan kelas, karena selama ini saya lihat anak-anak itu kalau di kelas itu masih ada yang suka memasukkan sampah ke dalam laci Bapak Ibu, dalam laci, kemudian di wastafel tuh mereka membuang sisa makanan di situ. Nah, kemudian kalau ada minuman tumpah juga tidak mau ngepel, dan itu saya jadikan untuk keyakinan kelas bahwa kelas harus selalu bersih. Kemudian semua warga sekolah adalah dilibatkan dalam keyakinan kelas. Jadi dalam keyakinan kelas kita tidak boleh hanya dari kita dan Bapak Ibu, kita harus membuat kesepakatan dengan anak-anak, jadi biar mudah diterapkan, biar anak-anak itu juga ingat, karena memang kesepakatan ini dari anak-anak juga. Kalau semata-mata dari kita, mereka tidak akan mengingatnya Bapak Ibu. Baik, saya akan menampilkan video ketika saya sudah mempraktekkan untuk membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak Bapak Ibu. Selamat menyaksikan. Nah, sekarang silakan
kelas yang nyaman untuk kita bersatu. Sebelum ke keyakinan kita buat kesepakatan kelas dulu, baru nanti keyakinan. Kesepakatan dulu ya. Silakan boleh. Boleh gantikan ke temanku di belakang, ambil satu. Gantikan ke belakang, ambil satu. Oke, anak-anak, sudah selesai menulis? Sudah. Yang perlu kita sepakati, ya. Kalau sudah, yuk kelompok sini dulu, daftarkan sini. Kemudian, nah setelah mereka kita ajak untuk membuat keyakinan kelas, tentu saja mereka akan menyadari konsekuensinya, Bapak Ibu. Misalnya saja anak-anak tentang keyakinan kelas, menjaga kebersihan kelas. Nah, itu sudah kita gali lagi anak-anak. Kalau kita langgar
keyakinan kelas kita ini tentang menjaga kebersihan kelas, kira-kira apa yang kita lakukan anak-anak gitu. Pasti Pak ada yang bersautan, ini Bu piket pagi, jam piketnya ditambah dan sebagainya. Dan setelah itu kita sepakati Bapak Ibu. Dan tentu saja pasti anak-anak ingat ya, oh kalau nanti aku tidak menjaga kebersihan kelas, berarti aku harus menambah jam piket, istirahat aku harus piket. Dan kalau seperti ini kan mereka akan apa namanya Bapak Ibu? Tahu konsekuensinya gitu. Tahu konsekuensinya. Makanya keyakinan kelas itu sangat penting Bapak Ibu. Monggo yang belum membuat keyakinan kelas mungkin bisa segera dibuat. Tidak hanya untuk kelas ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu guru mapel juga bisa, ya Bu Esti, bisa kan? Biar ini anak-anak semakin sadar kalau mereka berbuat salah itu konsekuensinya apa. Nah, dan kita lanjutkan segitiga restitusi. Sudah pernah mendengar ini Bapak Ibu? Itu saja. Baru saja ini guys. Sama Bapak Ibu, saya juga baru belajar segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu apa Bapak Ibu? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, segitiga, restitusi itu sendiri adalah kita belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, merupakan tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, fokus pada karakter dan fokus pada solusi. Ini maksudnya dari restitusi Bapak Ibu. Nah, sedangkan segitiga restitusi itu sendiri ada 3 yaitu menstabilkan identitas, kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan, dari kita tidak ngantuk, kita tepuk semangat dulu Bapak Ibu. Tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, karena ini sudah jam rawan Bapak Ibu ya. Biar tidak ngantuk. Baik, saya lanjutkan ya. Segitiga restitusi. Nah, yang pertama tadi menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Jadi berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pasti pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi. Jadi dalam segitiga restitusi yang pertama yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas dulu Bapak Ibu. Jadi biar anak itu juga menyadari, juga tahu bahwa manusia tidak ada yang sempurna, berbuat salah itu wajar. Jadi mereka tidak akan merasa disudutkan atau kita tidak melakukan posisi kontrol sebagai pemberi rasa bersalah di Bapak Ibu. Kemudian validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Kita validasi kesalahan mereka itu dengan misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal lebih buruk dari ini ya. Atau kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi kita bantu untuk memvalidasi tindakan yang salah itu. Kemudian menanyakan keyakinan salah. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Misalnya dengan kalimat apa keyakinan kelas kita. Nah, jadi ketika anak melakukan kesalahan tadi, kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas di awal tadi Bapak. Makanya enaknya kita kalau sudah membuat keyakinan kelas itu kalau anak berbuat salah, kita kembali lagi. Kita sudah ke keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama. Nilai apa yang kita sepakati bersama?
Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal untuk kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu Bapak Ibu. Contoh kalimat menanyakan keyakinan kelas. Kemudian contoh penerapan segitiga restitusi. Contoh penerapannya, misalnya gini Bapak Ibu, ada kasus. Nah, kemarin kelas saya ada Bapak Ibu. Jadi pas pelajarannya Pak Irul olahraga, ada anak yang tidak memakai baju olahraga. Tidak memakai baju olahraga. Nah, misalnya ini terjadi di kelas Bapak Ibu, kira-kira tindakan apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Jadi, kalau Buman, bagaimana Buman kalau ada siswa yang pas jam olahraga tidak memakai baju olahraga? Saya panggil, saya tanya. Dimarahin ya? Ya, nah, biasanya masih bilang dulu di nah, ya di sini seperti bagus. Kalau saat ini masih pakai dari Baik, Bapak Ibu, ini saya akan menampilkan contoh penerapan penggunaan segitiga restitusi ketika saya menghadapi kasus yang ada di kelas saya. Selamat menyaksikan. Ada teman kalian yang pakai kaos olahraga. Gak pernah ada po. Nah, yang lain sama tak dulu. Siap ya. Ayo pelajaran ya. Selamat pagi Komplek. Pagi Bu. Ya, Bu Devi mendapat laporan dari guru olahraga. Kalau Taufik itu minggu kemarin olahraga tidak pakai seragam olahraga, ya. Nah, terus ini tadi Bu Devi lihat sendiri pas Pak Guru membariskan anak-anak untuk persiapan olahraga. Loh, kok Taufik tidak pakai seragam olahraga sendiri? Itu kesalahan bukan? Nah, menurut ingatan Taufik, berapa kali kamu tidak memakai kaos olahraga? Oke. Nah, Taufik, itu satu kesalahan ya. Nah, memang kita manusia tidak sempurna. Banyak orang yang pernah melakukan kesalahan ya. Tapi yang penting kita belajar untuk mau memperbaiki segala sesuatu yang salah tadi. Nah, kita cari solusi bersama ya, setuju? Nah, Taufik itu sering lupa membawa kaos olahraga, pasti ada alasannya. Ya, apa alasannya Taufik? Terburu-buru. Oke, terburu-buru. Taufik tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu. Kalau tidak memakai seragam olahraga saat jam olahraga, itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak ya. Nah, menurut kamu keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Keyakinan tentang apa? Kedisiplinan ya, kedisiplinan, ketertiban ya Taufik ya. Nah, disiplin itu penting tidak menurut Taufik? Kenapa? Karena dengan disiplin kita jadi apa? Belajar apa? Iya, menghargai, menghormati diri sendiri juga orang lain. Bagus, betul sekali. Kita menghargai, belajar menghargai diri sendiri juga orang lain. Ya, kita belajar menghargai Pak Guru olahraga kita. Nah, ya Taufik. Nah, Taufik, menurut kamu apa yang kamu lakukan agar kamu tidak mengulangi perbuatan tadi? memasukkan baju olahraga di dalam tas saat malam. Oh, saat malam ya. Jadi paginya tidak
lupa gitu ya. Oke, baik. Oke, kamu sudah menemukan solusi ya buat kesalahanmu ini tadi. Gitu nanti Bu Devi juga akan berkoordinasi dengan orang tuamu untuk mengingatkan Taufik mempersiapkan baju olahraga sehingga Taufik tidak lupa. Gitu ya. Ya sudah, sekarang balik ke kelas. Ya, sama-sama. Setelah saya melaksanakan segitiga restitusi, ternyata tanggapan siswa saya adalah seperti berikut ini Bapak Ibu. Taufik kelas 4. Saya telah berbuat kesalahan dengan tidak memakai baju olahraga. Saat pelajaran olahraga, saya senang karena Bu Guru mengingatkan saya akan keyakinan kelas. Saya akan memperbaiki kesalahan saya dengan menyiapkan seragam olahraga malam hari agar tidak lupa. Saya akan belajar disiplin dan mematuhi tata tertib. Terima kasih Bu Guru. Jadi siswa saya merasa senang karena tidak secara langsung saya tegur dan saya marahin, tetapi dia bisa terbantu untuk menyadari kesalahannya dan bisa mencari solusi untuk kesalahan yang sudah dia perbuat. Biar kita tidak ngantuk, kita simulasi contoh penerapan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Boleh saya minta tolong Sinten yang berkenan buat maju. Nah ini tidak hanya murid ini yang suka kita minta untuk maju ke depan. Sekarang giliran Bapak Ibu. Monggo, Bu Sahra. Nah, misalnya saja Bu Sahra ini murid ya. Nanti saya panggil Sahra enggak apa-apa ya Mbak ya. Kebetulan juga tua saya Bapak Ibu. Jadi enggak apa-apa. Nah, misalnya kasusnya itu Bu Sahra seorang murid yang pada jam pelajaran olahraga tidak membawa kaos olahraga. Kemudian saya sebagai guru Bapak Ibu, kalau kita menerapkan segitiga restitusi, maka kita tidak akan langsung marah-marah Bapak Ibu. Kalau tadi sebagai penghukum pasti langsung marah. Tara, kok kamu tidak pakai toh? Pulang sana. Nah bisa jadi seperti itu kita kontrol dulu kita posisi kita menerapkan posisi penghukum. Nah sekarang kita mau belajar mencoba menerapkan segitiga restitusi. Berarti kita di posisi apa Mbak? Manajer ya? Posisi manajer. Jadi misalnya setelah kita tahu, kita bisa tanya baik-baik. Tara, nah tadi Bu Devi dapat laporan dari Pak Irul, nah itu sana. Kamu tidak memakai seragam olahraga di jam olahraga. Apakah kamu sering seperti ini? Bisa ya? Enggak Bu, baru ini pertama. Baru ini. Kamu yakin? Kamu sudah ingat ini hanya pertama kali? Ya. Kita tengok lagi ini. Sebentar ya Mbak, tetap di sini. Kita tadi di posisi apa Bapak Ibu? Yang pertama adalah menstabilkan identitas diri. Nah, apakah kamu tahu perbuatan kamu ini salah? Ya. Jadi kita biar dia tuh menyadari kesalahannya. Tapi kita tidak marah-marah dan tentu wajah kita pun juga masih dengan senyum ya Bapak Ibu. Iya Bu, saya salah. Nah, anak pasti akan menjawab seperti itu. Itu menstabilkan identitas. Nah, kita bisa juga mengatakan, baik Sarah, tidak ada manusia yang sempurna, pasti pernah berbuat kesalahan. Bu Guru juga. Nah, untuk kali ini Sarah berbuat salah karena tidak mentaati peraturan di sekolah dengan tidak pakai seragam. Kita bisa melanjutkan dengan memvalidasi tindakan yang salah dengan kalimat seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu tidak memakai baju olahraga. Apa alasanmu? Terus
di laundry dulu. Masih di laundry. Oh ya, masih di laundry. Ya. Jadi anak tuh tahu. Oh iya, aku salah. Pakaianku masih di laundry. Nah, jadi kita validasi kesalahannya. Jadi Sarah, kamu sudah tahu ya kalau kamu ini salah. Pasti akan menanya. Iya Bu. Dia akan menyadari, oh aku salah. Nah, baik. Karena Sarah sudah menyadari kesalahannya, kita buat solusi bersama-sama ya. Jadi anak kita ajak untuk berpikir apa sih nanti solusinya. Nah, kemudian kita tanyakan keyakinan keras. Sarah, menurut kamu keyakinan keras apa yang sudah kamu langgar? Nah, seperti itu. Keyakinan keras apa yang sudah kamu langgar? Disiplin. Baik. Tanggung jawab tidak bisa ya. Nah, itu yang sudah kamu langgar ya. Nah, kamu sekarang ini tuh pengen menjadi siswa yang bagaimana setelah kamu bersalah ini tadi? Nah, kalau anak bingung kita pancing. Kamu kan hari ini tidak pakai seragam. Nah, kamu sudah tahu kamu salah. Kamu sudah tahu kamu melanggar keyakinan kelas kamu. Maka kamu besok itu pengen menjadi siswa yang bagaimana setelah belajar dari kesalahan ini? Yang lebih Berarti memakai seragam pada olahraga. Nah, itu kan baik Sarah. Sekarang apalagi yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Apa? Untuk memperbaiki kesalahanmu? Kan tidak pakai baju olahraga di jam olahraga. Berarti kamu harus apa? Untuk memperbaiki itu kamu mau apa? besok Ya, boleh. menyiapkan 1 hari sebelum. Oh ya, menyiapkan 1 hari sebelumnya. Ya, jadi anak mulai berpikir aku harus apa ya. Selain itu, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Dengan Pak Gurumu mungkin, dengan Pak Irul, Pak Guru Irul. Mau minta maaf. Nah, minta maaf. Nah, bagus sekali Sarah. Kita beri apresiasi. Bagus sekali. Kamu sudah tahu kesalahanmu. Kamu mau memperbaiki kesalahanmu dengan meminta maaf pada Pak Guru dan menyiapkan pakaian di malam hari. Tepuk tangan untuk Bu Sarah. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi tidak langsung kita marahi, tapi bisa kita bisa menyadarkan anak itu dengan segitiga restitusi tadi. Jadi anak itu kita bawa untuk kita stabilkan identitasnya dulu. Kita validasi tindakannya. Kemudian kita menanyakan keyakinannya. Jadi anak sudah belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Karena ketika saya tidak pakai seragam saja, tapi hubungannya dengan guru olahraga juga gurunya jadi marah ya Pak ya. Kok tidak pakai seragam olahraga, kok tidak disiplin. Nah, kemudian solusinya tuh bukan paksaan. Kalau kemarin kita mungkin, ayo Sarah minta maaf, atau besok disiapkan, seolah kita maksa. Tapi kalau dengan segitiga restitusi, kita giring anak-anak itu untuk melaksanakan sesuatu itu karena termotivasi dari dirinya sendiri. Jadi bukan paksaan ya, tapi tawaran, ayo kamu mau apa untuk memperbaikinya. Dia akan kembali berpikir. Nah, itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sekarang kita coba praktek segitiga restitusi lagi ya Bapak Ibu. Saya mohon kesediaan, monggo Bapak Ibu ada yang menjadi murid, juga ada yang menjadi guru. Nanti kita praktek segitiga restitusi. Nah, nanti saya yang mengobservasi. Monggo sinten yang berkenan jadi guru? Buhan, Bumar ya, Bumar, kalih Buna. Boleh di depan Bapak Ibu. Boleh maju.
Sekarang tidak tinggi. Baik. Nah, jadi untuk kasusnya ini ada kasus bahwa ini ya Pak Basti itu masuk di kelasnya Pak Basti sebagai wali, Anda sebagai wali kelas 9. Satu hari saat kegiatan belajar mengajar sudah selesai, Anda diambil oleh salah satu guru, yaitu Pak Basti. Guru itu menceritakan kejadian yang terjadi pada hari ini, yaitu salah satu murid Anda, Gita. Menurut Pak Basti, beliau dan beberapa guru lainnya, Gita sering berbohong. Dan saat guru itu mengajar, Gita selalu izin ke toilet. Pada awalnya guru merasa biasa saja. Namun dalam jam pelajaran, Gita bisa beberapa kali ke toilet. Ketika ditanya alasannya, selalu bilang sembelit. Setiap kali Gita izin ke toilet, ya, itu selalu diiringi tawa oleh temannya. Beberapa guru berkata pada Pak Basti bahwa mereka menawarkan Gita pergi ke unit kesehatan, tapi ditolak oleh Gita. Anda mengerti dengan situasinya dan memutuskan berbicara dengan Gita. Keesokannya Anda minta Gita untuk diskusi dan mengklarifikasi laporan. Nah, kalau dari Gitanya sendiri kasusnya itu, Gita itu bersama teman-temannya, ya Gita itu pengen bicara dengan temannya, kemudian temannya itu sedang berdiskusi mengenai hal lucu yang bisa dilakukan di kelas. Kemudian Gita itu punya ide bagaimana kalau selalu izin keluar kelas. Ternyata temannya itu setuju. Nah, temannya setuju, kemudian menyuruh Gita untuk selalu izin saat pelajaran. Nah, jadi ketika dia izin itu sebenarnya dia nggak sakit perut, dia ke toilet itu sambil dia senang karena dia diterima oleh temannya seperti itu. Nah, kasusnya itu. Nah, sekarang Umar sebagai guru yang akan menanyai murid Gita. Jadi kalau Umar sudah menerapkan tiga restitusi, kira-kira Umar akan menanyakan bagaimana? Sering bohong, Pak Basti. Nah, sering keluar ke toilet. Ternyata selama dalam pembelajaran dia memang sering keluar ke Iya, toilet. iya, Akhirnya nulis. iya, harusnya Terus tidak. pas keluar teman-temannya menertawakan. Ya, karena ternyata mereka itu sudah istilahnya pengen membuat ya ide, ayo hal lucu apa sih yang bisa dilakukan di kelas. Nah, jadi sudah kan ya si Gitanya itu pengen diterima, jadi memang dia melakukan perbuatan itu biar diterima di kelompoknya. Jadi dia punya ide itu ketika temannya senang, Gita tuh senang karena dia merasa bisa memuaskan temannya. Ya. Nah, sekarang caranya kita mengatasi kasus ini, Bu. Monggo, tadi nih kita agak mencintai Bu. Jadi, Umar bisa menanyakan dengan apa? Menstabilkan apa dulu tadi? Identitas dulu. Jadi gimana Bu? Nah, kenapa kita dipanggil dulu? Nah, baik. Dari percakapan ini berarti Umar sudah melaksanakan apa Bapak Ibu? Menstabilkan identitas ya dengan menanyakan kamu ke belakang. Nah, karena dia belum ngaku, bisa dikejar lagi sekarang kamu jujur. Nah, nanti kita pasti akan jujur. Mungkin buat bisa menanyakan, ayo jujur aja. Kan kita sering mendapat pelajaran agama dari sejarah. Nah, kalau orang yang baik itu harus berkata apa? Jujur. Berarti kita harus berkata jujur biar dapat pahala. Jadi itu biasa, itu juga bisa. Berbuat salah itu biasa, tapi tidak boleh diulang-ulang. Ya, itu terus bisa ditambahkan teman. Sekarang
sekarang kita cari solusi dari masalah ini. Sekarang solusinya kita cari bersama-sama bagaimana supaya kita tidak mengulangi perbuatan yang tidak diinginkan ya. Nah, harus bagaimana kita? Bentar, sebelumnya dilakukan validasi tindakan yang salah dulu. Validasi tindakan yang salah karena kita tadi sudah mau jujur, tapi Buma menanyakan, kamu pasti punya alasan. Kamu pasti punya alasan kenapa sekali-kali bilang sembelit ke belakang. Alasannya apa? Jadi kita harus mengungkapkan tadi alasannya apa? Karena senang diterima teman. Saya belum punya teman. Selama ini saya nggak punya teman, mereka nggak suka sama saya. Setelah punya ide, Saya punya ide biar teman-teman semua sama saya, biar mereka ketawa kalau saya ngapain itu saya izin. Akhirnya itu saya pura-pura di belakang tuh biar teman-teman mau sama saya. Gitu. Jadi kalau kita pengen diterima teman-teman sekarang di kelompoknya, tidak harus berbuat curang, tidak boleh berbuat yang tidak baik ya. Dengan perbuatan yang baik pun nanti banyak teman-teman yang bisa menerima kita. ya, baik. Jadi ini tadi sudah melakukan validasi tindakan yang salah di Bapak Ibu dengan menanyakan kamu punya alasan melakukan hal tersebut. Nah, kemudian bisa menanyakan keyakinan, misalnya dengan apa tadi Bu Mars? Apa keyakinan yang sudah kamu langgar gitu? Oh enggak. Nah, setelah kejadian ini berlangsung, kesepakatan apa yang telah kita sepakati dalam anak melanggar batasan kelas. Saya suka ngomong ke kamar mandi dan mengganggu pelajaran di kelas. Ya, kenapa? Kita itu bagus sekali mengakui kesalahan dan meminta maaf. Mulai hari ini jangan diulangi lagi ya kita perbuatan yang tidak baik. Bagaimana untuk melakukan perbaiknya? Saya tidak akan bohong lagi. Saya akan jadi diri saya biar diterima sama Allah semuanya. Terima kasih. Saya akan minta maaf pada Saya akan minta maaf pada Pak Bukan. Pak Pasti Pak Pasti Bu. Saya akan minta maaf pada Pak Pasti Bu. Setelah ini. Dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Kita anak yang baik, jujur, ya. Baik, terima kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Baik, kurang lebihnya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita kemarin-kemarin mungkin ada anak yang berbuat salah, kita langsung marah. Nah, mari kita belajar, kita menempatkan posisi kontrol guru sebagai seorang apa Bapak Ibu? Saya kembali lagi. Sebagai seorang manajer. Jadi kita membantu anak-anak itu untuk menyadari kesalahan mereka, kemudian membantu mereka untuk kembali mengingat keyakinan kelas mereka itu apa, kemudian apa yang dilanggar, kenapa seperti itu, kemudian bagaimana cara untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kalau kita menggunakan segitiga restitusi Bapak Ibu, saya kembali lagi ke sini ya, segitiga restitusi, maka anak-anak itu bisa belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, melupakan tawaran dan paksaan, untuk tinggal ke dalam diri, fokus pada karakter, dan fokus pada solusi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin nanti kita bisa mempraktekkan apabila ada kasus di kelas kita bisa mencoba menerapkan segitiga restitusi. Jadi kita menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kesalahan, dan yang terakhir apa Bapak Ibu? Ada 3 tadi. Ini ya Bapak Ibu, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan
menanyakan keyakinan. Nah, monggo bagi kelas yang mungkin belum membuat keyakinan kelas, kita bisa segera membuat. Nah, jadi Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among. Oke, kita terapkan sistem among seperti yang sudah disampaikan, yang sering kita dengar ya Bapak Ibu, filosofi Diajar di Wartono. Kita terapkan dulu kita sebagai among manajer yang menuntun murid-murid dan bertanggung jawab. Jadi mari kita sama-sama melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan menerapkan disiplin positif di sekolah kita. Itu Bapak Ibu, sebenarnya hanya ini yang bisa saya bagikan. Semoga apa yang saya sampaikan mengenai disiplin positif bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Monggo ada masukan dari Bapak Ibu mungkin untuk saya untuk evaluasi, sebagai bahan evaluasi, atau ada yang mau ditambahkan? Tuhan, Pak Rekno? Tidak ada? Ya, baik. Baik Bapak Ibu, karena jamnya juga sudah jam sore, mari kita lanjutkan kegiatan kita lainnya. Kalau tadi kita buka dengan doa, mari kita tutup dengan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Monggo Bapak Ibu, kita kembali lagi ke aktivitas.